Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan di Ad-Durrar Al-Kaminah fil A'yan Al-Miyah Wal-Thaminah, kemudian juga Imam Az-Zahabi rahimahullah di kisah tentang ketika Mongol ekspansi kaum muslimin. Mongol ekspansi kaum muslimin. Busuknya Mongol, mereka membawa proses kristenisasi ke tubuh kaum muslimin di Syam terutama. Oke? Kemudian disebutlah suatu hari di mana pembesar Mongol Tanassar, yakni masuk Nasrani, masuk Kristen. Mereka mengadakan acara yang besar. Ini pembesar Mongol duduk dan mengadakan haflah azimah, dihadiri orang-orang. Dia masuk Kristen nih ceritanya. Dalam acara itu, berdirilah seorang pendeta Nasrani berdiri dan berkhutbah. Dalam khutbahnya dia memaki-maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembesar Mongol punya anjing kesayangannya. Ini anjing dirantai ke tembok. Dengar nih pendeta menghina-hina Rasul, ini anjing marah. Wrrr, gitu kan? Kalau marah kan tuh. Wrrr, putus rantainya, digigit nih pendeta dengan gigitan yang sangat kuat sehingga mereka sulit melepaskannya, tapi akhirnya lepas juga. Mereka berkata, ini karena kau menghina-hina Muhammad mungkin. Akhirnya tuh anjing marah. Ini pendeta bilang, la, al-kalb kan azizan nafs. Enggak, nih anjing terlalu galak aja, terlalu waspada. Dia lihat aku berdiri, berbicara keras dan menggerakkan tangan, dia merasa terancam. Dia serang aku. Oh, thayyib, ya khair. Ya khair, khud. Oke. Dirantain lagi dong nih anjing, ya kan? Bener lagi, suasana udah diobatin, udah tenang. Dia berdiri lagi, pidato lagi. Dia hina-hina kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih anjing bangkit lagi marah, putus lagi tuh rantai yang baru, digigit lehernya dengan gigitan sampai dia mati di tempat. Ini pendeta mati di tempat. Pada saat itu Ibnu Hajar sama Imam Zahabi, Ibnu Hajar Imam Zahabi bukan Riyad Bajri ya akhi. Ibnu Hajar sama Imam Zahabi bilang, pada saat itu juga 40.000 manusia masuk Islam seketika. 40.000 masuk Islam sekitar. Gara-gara apa? Guguk. Masukin 40.000 Islam. Udah masukin berapa orang ke Islam aja ya? Masukin anjing kayak ke Islam, udah belum? Jangan orang. Illam tansuru faqad nasarahullah. Kau tak mau membelanya, kau tak. Utbah ibnu Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, yang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku kufur kepada najm idza hawa. Aku kufur kepada apa yang kau bawa. Aku kufur kepadamu. Dia meludah dan dia aku ceraikan putrimu. Kan dikawinin sama Ruqayyah sebelum sama Utsman itu. Ruqayyah nikah sama Utbah ibnu Abi Lahab. Rasul berkata, Allah akan mengkuasakan atasmu singa di antara singa-singanya. Afwan, anjing di antara anjing-anjingnya. Ternyata benar, dalam perjalanan ke Syam, mereka sedang bermalam di sebuah lembah bersama ayahnya Abu Lahab. Ternyata tahu-tahu di malam-malam mereka dikelilingi singa-singa. Singkat cerita, tahu-tahu singa tuh udah ada di tengah dan lagi menggigit kepalanya Utbah ibnu Abi Lahab. Tuh, lihat. Ente nggak nolongin, ente nggak mau belain Rasul sallallahu alaihi wasallam, stamin, ente yang rugi. Allah akan jadikan apapun untuk membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ente mendiamkan tuh orang yang mengaku nabi setelah Rasul, kau biarkan hidup padahal kau memiliki kuasa untuk menentukan hukum. Kau biarkan hidup, ya terserah, urusanmu di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah telah berikan kau kuasa, namun tak kau gunakan kuasa untuk membela Rasul. Tidak kau bunuh itu orang yang mengaku nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau biarkan hidup, biar. Allah punya gaya sendiri, punya cara sendiri untuk menghantamnya. Tenang, itu urusan Allah. Tapi urusanmu lihat di akhirat nanti. Setelah aku berikan kepadamu kuasa di kaummu, kemudian tak kau gunakan kuasamu untuk membela Rasulku sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anjing lebih loyal kepada Rasul daripada dirimu.